Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar IPA kembali ya. Masih belajar tentang alat peredaran darah, atau waktu sebelumnya kita belajar alat peredaran darah. Nah, sekarang kita belajar tentang peredaran darah manusia ya. Yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang pembuluh darah, macam-macam pembuluh darah, perbedaan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah vena, lalu macam-macam peredaran darah ya. Itu ya. Jadi ada 3 poin ya. Jadi macam-macam ada 4 poin ya, pertama tentang pembuluh darah, lalu macam-macam pembuluh darah, lalu perbedaan pembuluh darah nadi dan pembuluh darah vena, dan macam-macam peredaran darah. Itu yang akan kita bahas hari ini ya, pagi ini ya, kita akan bahas ya. Nah, pertama pembuluh darah. Apa itu pembuluh darah? Nah, pembuluh darah adalah saluran atau tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya ya. Nah, macam-macam pembuluh darah antara lain. Nah, sebelum kita membahas tentang macam-macam pembuluh darah, kita lihat ini ada gambar jantung. Seperti kemarin sudah dijelaskan ya, bahwa jantung itu aslinya seperti begini ya. Dalam tubuh manusia itu sekepal manusia, orang dewasa ya, sekepal orang dewasa ya. Nah, ini ada atrium. Atrium itu sama dengan serambi ya. Ventrikel itu sama dengan bilik ya. Ada atrium kanan, atrium kiri, serambi kanan, serambi kiri, ventrikel, bilik kanan, ventrikel kanan, ventrikel kiri ya. Itu jadi macam-macam pembuluh darah. A. Pembuluh darah nadi atau arteri, berfungsi membawa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi darah bersih ini mengandung O2 ya, mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi terbesar disebut aorta. Nah, ini kita bisa lihat ya. Nah, aorta itu pembuluh nadi terbesar nih. Aorta itu di atas jantung, itu ada aorta, itu pembuluh nadi terbesar ya. Nah, sekarang pembuluh darah balik atau vena, disebut juga vena ya, pembuluh darah balik, berfungsi membawa darah kotor atau membawa darah yang mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung ya. Ini gambarnya ya. Ini pembuluh darah balik atau vena ya, itu pembuluh darah balik dari seluruh tubuh menuju jantung ya. Nah, sekarang pembuluh darah kapiler. Nah, pembuluh darah kapiler itu merupakan pembuluh halus yang menghubungkan arteri dan vena serta berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Nah, ini kapiler, itu bisa dilihat di gambar, itu adalah pembuluh halus yang menghubungkan antara arteri dan vena ya. Nah, sekarang apa perbedaan pembuluh darah arteri atau pembuluh nadi dan pembuluh darah balik atau pembuluh vena? Apa perbedaannya? Kita lihat. Nah, arteri atau nadi, nah satu bertugas membawa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Nah, sedangkan vena atau pembuluh darah balik bertugas membawa darah kotor dari seluruh tubuh ke jantung. Darah kotor di sini adalah darah yang banyak mengandung karbon dioksida, sedangkan darah bersih adalah darah yang banyak mengandung oksigen ya. Yang kedua, arteri atau nadi membawa darah bersih yang mengandung oksigen atau O2. Lalu pembuluh darah balik membawa darah kotor atau darah yang mengandung karbon dioksida atau CO2 ya. Nah, kalau arteri
atau pembuluh nadi, denyutnya terasa. Ya, sedangkan pembuluh darah balik denyutnya tidak terasa. Ya. Nah, denyutnya terasa, contohnya ada di leher ya, atau di pergelangan tangan. Itu kalau sebelum olahraga kita mengecek denyutnya itu bisa terasa dipegang di pergelangan tangan ya. Nah, kalau pembuluh balik itu kalau di tangan itu bisa kelihatan yang seperti urat-urat itu. Nah, itu adalah pembuluh darah balik atau pembuluh vena ya. Nah, kalau yang keempat, pembuluh arteri, dinding pembuluhnya tebal dan elastis. Nah, kalau pembuluh balik, dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Nah, karena tipis, makanya kalau terluka kalau terluka keluar darahnya ya. Nah, kalau nadi itu tebal ya, tapi kalau kena kena pisau itu bisa memancar dengan deras ya kalau nadi itu ya. Beda dengan pembuluh balik. Kalau pembuluh balik tidak, kalau kena pisau tidak terlalu deras ya darahnya keluarnya ya. Itu perbedaan pembuluh darah arteri dan pembuluh darah balik atau pembuluh darah vena. Nah, sekarang peredaran darah ya. Nah, peredaran darah pada manusia merupakan peredaran darah tertutup. Kenapa? Karena darah selalu mengalir dalam pembuluh darah. Jadi mengalir dalam pembuluh darah, jadi ada jalannya. Jadi tertutup, makanya tertutup karena selalu mengalir dalam pembuluh darah ya. Nah, peredaran darah ada dua macam, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil ya. Nah, peredaran darah besar, peredaran darah besar itu nah ini coba lihat di gambar. Peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri. Bilik kiri itu dimulai dari nomor 4 dari jantung ya, dari nomor 4 bilik kiri dari jantung, lalu ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, lalu ke vena dan masuk ke serambi kanan. Serambi kanan itu nomor 1. Jadi dari pembuluh darah besar itu dari jantung ke seluruh tubuh dan balik lagi ke jantung ya. Dari jantungnya dari bilik kiri ke seluruh tubuh dan balik lagi ke jantung di serambi kanan, atau istilahnya tung tutung. Tung itu jantung, tu-nya tubuh, tungnya jantung lagi. Jadi jantung, tubuh, jantung. Jadi dari jantung ke seluruh tubuh balik lagi ke jantung. Itu adalah peredaran darah besar ya. Nah, sekarang peredaran darah kecil. Nah, perhatikan gambarnya. Nah, itu peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan. Bilik kanan itu nomor 3 ya. Nomor 3 itu masuk ke arteri pulmonalis. Dari arteri pulmonalis masuk ke paru-paru. Dari paru-paru masuk ke vena pulmonalis dan akhirnya masuk ke serambi kiri. Jadi serambi kiri. Jadi kalau peredaran darah kecil itu istilahnya tung patung. Jadi tung patung itu dari jantung ke paru-paru balik lagi ke jantung ya. Jadi dari jantungnya melalui bilik kanan lalu ke paru-paru lalu balik lagi ke jantung ke serambi kiri. Nah, itu ya peredaran darah kecil ya. Tentang pembuluh darah ya, atau masih dalam alat peredaran darah ya. Selamat belajar ya. Nanti ada LKS-nya, kerjakan LKS-nya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.